Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya. Hari ini kita bertemu dengan Ibu lagi ya. Mungkin sampai 6 kali pertemuan bersama saya. Ya. Mohon kerjasamanya ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang apa sama Bu Wahyuni? Materi apa kemarin? Trigonometri. Hari ini kita belajar sama Ibu, materinya apa? Peluang ya, materi baru. Untuk hari ini pertemuan pertama itu submaterinya tentang kaidah pencacahan. Nanti kita akan belajar tentang teknik membilang, notasi faktorial dan permutasi. Sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Siapa hari ini? Adakah teman kalian yang tidak berangkat? Nihil, berangkat semua ya. Oke. Kemudian cek terlebih dahulu di samping kalian, di laci kalian, atau di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Jika ada, silakan dibuang di tempat sampah terlebih dahulu. Ayo, ada? Ayo silakan dibuang dulu. Ayo bersegera. Ada? Sudah bersih? Ya, silakan dibuang dulu. Sudah bersih ya? Nah, gimana nih perasaannya hari ini? Apakah senang? Apakah ada yang sedang bersedih? Gimana perasaannya hari ini? Apa Mas Aris perasaannya? Itu kan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu kalian bisa mengaplikasikan teknik membilang dengan benar. Selain itu menentukan nilai notasi faktorial dan juga menganalisis permutasi. Sudah pernah belajar permutasi? Belum pernah. SMP belum pernah? Lupa. Berarti sebenarnya sudah pernah ya. Nah, di mana penilaian yang akan Ibu lakukan itu ada 3 seperti sebelumnya, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. Nah, kegiatan pada pagi hari ini nanti diawali dari apa? Pretest ya, seperti biasa pretest. Nanti Ibu akan menyampaikan materi ya, terus diskusi kelompok, presentasi, diakhiri post test dan refleksi. Jadi diikuti dengan baik ya hari ini ya. Oke, silakan dibuka soal pretestnya yang tadi sudah dibagikan sama teman kalian. Yang pretest ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, langsung jawabannya saja. Di situ boleh, di belakangnya boleh. Ya. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai? Sudah? Ya, waktunya tidak lama ya. Berapa? 5 menit cukup? 5 menit ya?
Oke, bisa dilanjutkan ya. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah, oke. Kita lanjutkan lagi. Ini setelah pretest, nanti akan menyampaikan materi tentang peluang yang tadi kalian seperti contoh soal yang sudah ada di pretest. Ini Ibu punya motivasi buat kalian. Semoga bisa termotivasi ya. Ketika ada orang lain yang meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Ya, jadi harus punya rasa optimisme yang tinggi ya. Seperti tadi kalian mengerjakan pretest, ya kalian harus percaya pada kemampuan diri kalian sendiri, ya. Oke. Ini kita akan belajar tentang peluang bagian kaidah pencacahan. Nah, misalkan nih, kalian pernah bepergian dari kota A ke kota C, tetapi harus melewati kota B. Misalkan, Ikhwan, mana yang namanya Ikhwan? Nah, Ikhwan ini akan bepergian ke Solo. Tapi saat ini Ikhwan itu berada di Yogyakarta. Banyak jalan dari Jogja ke Klaten. Jogja ke Klaten itu ada 2 jalan. Sedangkan banyak jalan dari Klaten ke Solo itu ada 3 jalan. Nah, ada berapa jalan yang bisa dilalui oleh Ikhwan ketika dari Yogyakarta ke Solo tetapi harus melewati Klaten? Berapa? 6? 6 betul? Bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar ya. Kenapa bisa 6? Nah, di kaidah pencacahan ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian temui. Misalkan pada jadwal pertandingan sepak bola. Nah, kalau pertandingan sepak bola kan tidak mungkin bentrokan ya. Jadwalnya masih sudah tersusun. Kemudian penyusunan nomor kendaraan bermotor antara siswa yang satu dan siswa yang lain mesti nomornya berbeda. Kemudian penyusunan nomor telepon. Misalkan teleponnya siapa ya di sini ya? Ini Mbak siapa? Mbak Rista dan Mbak Novia. Ya, pasti berbeda. Kalau sama nanti bagaimana? Pasti berbeda-beda ya. Itu bisa menggunakan kaidah pencacahan. Di mana teknik pencacahan itu ada 3 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sebenarnya lebih dari ini, tapi yang harus dipelajari pada hari ini itu ada teknik membilang, notasi faktorial, dan permutasi. Nah, sekarang kita belajar teknik membilang. Nih, pada pelaksanakan festival budaya, Aulia hendak menggunakan kebaya dan rok. Seperti permasalahan yang di pretest tadi kan? Ya. Nah, dengan motif roknya, motif 7 rupa dan sogan, serta 4 kebaya berwarna merah, hijau, biru, dan ungu. Roknya ada 2 motif, kebayanya ada 4 warna. Nah, jika Aulia akan menggunakan pasangan kebaya dan rok batik yang dimilikinya, tentukan banyak pasangan kebaya dan rok batik yang dapat terjadi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan teknik membilang. Kamu bisa menggunakan tabel silang. Misalkan, ke samping itu warna kebaya, ke bawah itu motif rok. Motif rok 7 rupa sama kebaya warna merah. 7 rupa dengan kebaya warna hijau dan seterusnya. Ada berapa pasang ini kira-kira? Berapa? 4? Yakin 4? Ini 7 rupa dan warna kebayanya ada 4. Yang ini ada 4, berarti total ada berapa? 8. Kalau dipikir-pikir, dikalikan bisa nggak? 4 dikali 2, jadinya 8. Coba ya, kalau menggunakan diagram pohon satu-satu, misalkan pakai rok motif 7 rupa dengan kebayanya kan ada 4. Ini ada berapa pasang yang mungkin? Berapa pasang? 4. Dengan motif sogan itu ada berapa pasang yang mungkin? 4 juga, berarti total ada berapa pasang? 8. Sama ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan pasangan berurutan. Ini T-nya 7 rupa, A-nya itu merah seperti yang tadi itu ya. Kalian menggunakan pasangan berurut satu-satu. Kalian di daftar satu-satu.
Ya, ketemunya ada berapa pasang ini yang mungkin? 8. Jadi kalian bisa menggunakan tabel silang, diagram pohon, atau pasangan berurutan, itu sama hasilnya berapa? 8. Atau sama aja kalian kalikan. Ya, misalkan K1 itu banyak motif. Tadi motif roknya itu berapa? 2. Nah, K2 itu misalkan banyak motif kebaya. Kebayanya ada berapa tadi? 4. Berarti banyak susunan kebaya dan rok batik yang dapat terjadi adalah K1 dikalikan K2 atau 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti yang tadi pasangan apa? Celana dan batik ya. Baju batik tadi juga kalian bisa kalikan langsung saja. Kemudian itu teknik membilang. Nah, selain itu juga misalkan nih ada persoalan. Kalian disajikan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. 6-nya nggak ada ya. Akan dibentuk bilangan ribuan dan tidak boleh ada angka yang sama. Tentukan banyak bilangan yang dapat terjadi. Kita gunakan apa? Kalau ribuan itu ada berapa angka? Ribuan itu ada berapa angka? 4 ya. Ada tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini yang pertama, banyak bilangan yang dapat terjadi. Berarti semuanya, tetapi angkanya tidak boleh sama. Kita ambil dari ribuannya dulu. Ribuan ya. Kalau 0 bisa jadi ribuan nggak di depan? Bisa nggak? Kalau misalkan ibu punya 0, 1, 2, 3. Ini ribuan bukan? Bukan ya, berarti 0 tidak dipakai. Yang dipakainya 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka yang mungkin. Kemudian ratusannya. Ratusan 0 masuk tidak? Boleh ya. Berarti semuanya ini memungkinkan di sini. Tetapi karena tidak boleh sama, berarti diambil 1. Dibuang 1. Berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka yang mungkin. Kemudian yang ratusan juga sama, yang puluhan juga sama. Karena puluhan semuanya bisa nggak? Bisa ya. Nah, karena sudah dipakai 2, dipakai untuk ribuan dan ratusan, berarti dikurangi 2 ini. Berarti masih berapa sisanya? Sisanya berapa? 5 kan? 5. Kemudian yang satuan juga sama. Ya, semuanya bisa, tetapi sudah dipakai 3 angka, berarti masih ada 4 angka yang mungkin. Kemudian kalian kalikan 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan berapa? 720. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu berarti kalian lihat angka satuannya. Ya. Kalau misalkan 1237. Nah, ini yang apa? Menunjukkan bahwa dia itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa saja? 1, 3, 5, 7. Berarti ada berapa angka? 4. Kalian taruh sini dulu. Karena di satuan ya. Nah, kemudian keribuannya. Ribuannya karena 0 tidak boleh, berarti masih ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karena sudah dipakai 1, berarti tinggal 5. Sama ini juga ya, ini sudah bisa semua, tetapi sudah dipakai ini sama ini. Berarti masih ada 5. Kemudian yang puluhannya karena sudah dipakai 3, berarti sisa 4 bilangan yang mungkin kalian kalikan ketemunya 400. Dan yang terakhir, bilangan yang kurang dari 4000. Kurang dari 4000 berarti angka ini dulu. Ribuannya berapa? 1, 2, dan 3. Kalau 5 bisa nggak? Nggak bisa, berarti 3 angka yang mungkin. Kemudian kalau untuk ratusan, puluhan, dan satuan masih sama seperti yang sebelumnya. Karena ini bisa semua, ada 7 angka, karena sudah dipakai 1 berarti tinggal 6. 7 angka sudah dipakai 2 berarti tinggal 5. 7 angka sudah dipakai 3 berarti tinggal 4. Ya, kurang dari 4000.
Selain itu ada notasi faktorial. Tadi di pretest juga ada ya, 5 faktorial. Itu hasilnya berapa? 8 faktorial per 10 faktorial per 8 faktorial itu berapa? Faktorial. Ini itu notasinya seperti ini hasilnya ya. Bisa dimisalkan dengan n faktorial, yaitu n kali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dan seterusnya sampai dikali 1. Berarti kalau 5 faktorial berarti 5 kali yang keras. Nah, berarti hasilnya berapa kalau setelah dikalikan? 120. Nah, misalkan lagi seperti persoalan yang tadi. 100 faktorial dibagi 97 faktorial dikali 3 faktorial. Kalian mundur sampai yang sesuai yang bawah tapi yang paling besar. Ini kan 97 kan yang paling besar. Berarti di sini di atas juga sampai 97 faktorial. Nanti kalian boleh sederhanakan. Nah, kalian dikalikan lagi 100 kali 99 kali 98 baru dibagi dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 6 ya. Hasilnya berapa? Berapa? 100. Iya. Terus perlu diingat kalau di faktorial itu misalkan 5 faktorial dikalikan 2 faktorial itu tidak sama dengan 5 dikali 2. Ya, tidak sama dengan 10 faktorial. Misalkan lagi 2 faktorial dikali 2 faktorial itu tidak sama dengan 4 faktorial, ya. Jadi tidak boleh langsung dikalikan. Kemudian di permutasi itu ada 3, permutasi dari unsur yang berbeda, unsur yang sama, dan permutasi siklis. Dari unsur yang berbeda, ini rumusnya. Nanti misalkan lupa, saya sudah mengirimkan linknya yang tadi ya. Itu nanti ada bahan ajarnya, PowerPoint, dan asesmennya lah. Ini rumusnya n faktorial dibagi n dikurangi k faktorial, di mana k itu boleh kurang dari atau sama dengan n. Misalnya, tentukan banyak kata dari semua huruf Klaten. Bagaimana caranya? Klaten itu disusun dari berapa huruf? 6 huruf, semuanya berbeda. Berarti n-nya 6, k-nya juga sama 6 ya. Jadi menggunakan permutasi, karena n-nya 6, k-nya 6, berarti 6 faktorial per n-nya 6 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 berapa? 0. 0 faktorial itu sama dengan 1 ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, kemudian kalian hitung 6 faktorial dibagi 0 faktorial. Tadi 0 faktorial 1, berarti sama aja 6 faktorial. Faktorial berapa? 720 ya. Nanti kalian kalikan dulu 6 kali 5 dan seterusnya sampai dikalikan dengan 1. Nah, contoh lain nih, misalkan pada pemilihan ketua kelas, wakil sekretaris, itu juga menggunakan rumus permutasi. Selain itu, menentukan susunan angka yang berbeda juga bisa menggunakan rumus permutasi. Nah, yang B, permutasi dari unsur yang sama. Masih sama, tapi dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, sampai Kn faktorial. Tentukan banyak kata dari semua susunan huruf apa ini? Indonesia. Nah, Indonesia. Indonesia ada berapa huruf kira-kira? Ada berapa? 9, ya betul. Kira-kira ada yang sama apa enggak? Ada yang sama? Ada. Huruf apa aja? I dan N. I-nya ada berapa? 2. N-nya? 2. Berarti bagaimana caranya? Sama. Berarti N-nya itu tadi 9 huruf itu. Ya, 9 faktorial dibagi yang sama. I-nya ada 2, N-nya ada 2. Berarti dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. 9 faktorial. Karena di sini yang terbesar itu 2, berarti sampai
kalian nulisnya sampai 3 kali 2 faktorial. Sebenarnya kan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapi di sini masih ada 2 faktorial, berarti cukup sampai 2 faktorial saja. Nanti kalian bisa coret. Nah, ini jadinya masih sama. Ini kenapa 2? Karena 2 faktorial itu berapa? 2 kali 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. 2 sama 4 disederhanakan. Berapa? Ini jadi 2 kan? Yang ini 1 kan? Berarti ini berawal dari sini. Paham? Paham? Nanti mengerjakan harus bisa ya. Oke, sekarang siklis. Siklis itu duduk melingkar. Ya. Seperti misalkan kalian rapat nih, rapat OSIS. Siapa di sini yang ada anggota OSIS nggak? Oh, nggak ada ya? Pramuka? Oh, ya. Nih, ini bisa menggunakan, biasanya kalau rapat itu duduknya melingkar. Kalian tinggal N dikurangi 1 faktorial. Misalkan ada 7 siswa, berarti 7 dikurangi 1 faktorial. Jadinya berapa? 6 faktorial. Semua siswa bebas, ketika semuanya bebas memilih, itu berarti 7 dikurangi 1 faktorial, yaitu 6 faktorial. Ketika kalian hitung, ketemunya 720. Di sini ada yang namanya Suhud. Mana Suhud? Mana? Nah, misalkan nih, Zuhud, Sahrul, dan Aris itu duduk berdampingan. Dari 7 anak itu, 3 diantaranya itu mereka. Mereka itu harus duduk berdampingan. Nah, bagaimana tempat duduknya? Berarti, kenapa jadi 5? Nih, kan tadi 7 ya. 3 itu jadi 1. Ya, ini 4, yang 3 ini jadi 1. Berarti totalnya berapa? 5 kan? 5 dikurangi 1, faktorial berapa? 4 faktorial. Kemudian dikalikan dengan 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena 3 orang ini bisa duduknya itu apa? Iya, berpindah tempat ya. Jadi 3 kali 3 faktorial. Nanti dihitung dulu, tidak langsung 4 faktorial dikalikan 3 faktorial jadi 12 faktorial ya. Harus dihitung sendiri-sendiri, 4 faktorial sendiri, 3 faktorial sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan mereka bertiga tidak boleh duduk berdampingan, berarti dari total semuanya dikurangi yang mereka berdampingan. Hasilnya 576. Sudah paham belum? Sudah paham? Oke, nanti kalian kerjakan LKPD ini dengan berdiskusi bersama temannya. Ya, ketika kalian belum paham, boleh bertanya pada saya. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah sesuai dengan asesmen yang sebelumnya ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Ayo bersegera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, waktunya 15 menit ya. Ada faktorialnya ya. Nah, bawahnya. Iya. Langsung disederhanakan ya. Tinggal semuanya. Bahan ajar, asesmen, PowerPoint ada semua.
Sambil ditulis caranya gimana? Tinggal dikalikan. Empat dibagi dua. Iya kan? Empatnya ini dibagi dua. Iya, ini kan di sini udah nggak ada pernya kan? Berarti kamu udah bagikan dulu, dibagi dua dulu. Sederhanakan salah satunya mau 4, mau 6, atau 8. Terus kalau 4 dibagi dua nanti berapa? tulisnya 2. 2, iya. Jadi itu Nah, iya. nomor 4. Iya. Ini nomor 2. Yuk, pakai HP nggak apa-apa. 8 kali 7. Oh. Santai baik. Nomor kali 7 652. Berapa? 336. Ya, tulis di sini. 6. Bukan kalau yang ini. Nah, kalau yang ini berarti N-nya berapa? Kan makanya yang udah Iya. dicari yang ini. Iya, 12-nya. Hah? Iya, ini kan 12 orang mau dibuat ini dua yang diambil 2. Oh, yang 2 ini. Kan ketua sama wakil, jadi 2. K-nya 2. Berarti N-nya semuanya iya 12. Jam 8 ya. Yang belum paham tanya. Oke. Nah, ini balik lagi ke tempat nah, tapi jalannya berbeda. Tadi kan ini 4 kali 7 ini baru sampai yang pertama ta. Mau balik lagi berarti kan harusnya kalau jalannya beda. Tadi misalkan ini udah ada 7 jalan. Tadi ada 1 udah dilewati nih. Kan nggak boleh lewat ini lagi, berarti tinggal 6 kan. Berarti 4 kali 7 kali 6 dikali yang 4 tadi udah dilewati 1 berarti 3. Kan balik lagi toh. Ke sini 4, ke sini 7. Balik lagi jadi 6, di sini 3. Paham belum? 3 kali 6. Ya enggak, kan dari awal, dari berangkat dulu. Kamu berangkat sampai sana. 4 kali 7 kali 6 kali 3. Nah, iya. Udah dihitung. Itu cara berdampingan adalah Kalau mereka berdampingan. Tadi semuanya ada berapa? Berapa orang tadi semuanya? 9. Itu yang berdampingan ada berapa anak? 3. 3 ini jadi 1. Ininya jadi 1. Berarti tinggal berapa? 7. 7 faktori 7 dikurangi ininya 7 dikurangi 1 faktorial sama berapa itu yang 3 orang itu yang harus berdampingan boleh berpindah-pindah berarti ada karena 3 orang berarti 3 faktorial berarti nanti dikalikan ya dikali 3 faktorial hasilnya ya ini hasilnya nanti berapa faktorial ya gitu. Nah, terus dikalikan banyak 3-nya itu yang berdampingan 3 faktorial dihitung masing-masing dulu baru dikalikan sudah sampai
Waktunya presentasi, silakan. Siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai? Silakan, kelompok berapa ini? Kelompok 3 maju ke depan. Ada yang menuliskan? Langsung saja ya. Langsung dibacakan aja. Ya. Maju ke depan. Ayo semuanya. Semuanya, yuk. Ayo segera. Yuk. Itu nanti dibacakan nomor 3 sama nomor 5 aja. Iya. Oke. Silakan diperhatikan teman kalian mau presentasi. Perhatikan persoalan nomor 3 dan 5. Kelompok 3 ya. Silakan. Yuk, salam perkenalan. Terus dipresentasikan. Ayo. Ya geser lagi nggak apa-apa. Kesini lagi. Nah ampun. Sudah, yang lain perhatikan ya. Oke, yang lain perhatikan. Suaranya disimpan. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa? Saya Prasetya Sandika. Akan mempresentasikan tugas LKPD Kegiatan nomor 5. Yuk dibaca nomor 3. Yuk yang lain gantian. Yuk yang lain perhatikan ya. Dibaca. Faktorial. di SMK Negeri Bawaslu akan memberikan peserta waktunya. Peserta didik diminta untuk memilih 2 orang dari 12 orang kandidat. Tentukan banyak cara yang dapat dilakukan. 12 Faktorial 12 faktorial per 12 dikali dikurangi 12 dikurangi 2 faktorial sama dengan 12 faktorial per 10 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 per 10 faktorial sama dengan 130. ya. Coba dilihat kegiatan 3 ketemunya berapa? 132. Yang lain? Yang lain? Sama, hanya caranya saja yang berbeda. 504 jalan. Kegiatan 3. Berapa? Ini loh, Mas. 130. Ya, 132. Yang lain sama? Sama, oke, ya betul. Lanjut. Kegiatan 5. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat. Pada hari Sabtu diadakan pertemuan rutin anggota inti Karang Taruna Desa Senden diikuti oleh 9 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar. Zahra, Rosita, dan Iwan ikut dalam pertemuan tersebut. Tentukan banyak susunan tempat duduk yang terjadi. A. Jika semua orang bebas memilih tempat duduk, B. Jika Zahra, Rosita, dan Iwan duduk bersampingan. Hasilnya? Yang A. B. Karena Zahra, Rosita, dan Iwan duduk berdampingan, jadi dianggap satu dalam susunan siklus. 9 kurang 1
Hektarinya sama dengan 4.320. Yuk, coba kegiatan 5 yang A ketemunya berapa? 40.000. Oh, yang B. Oh, ini yang A ini. Ini harusnya di sini. 40.320. Yang lain sama? Sama. Oke, yang B ketemunya berapa hasilnya? Yang ini. 4.320. Sama ya? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Oke, sama semua ya? Sama semua ya? Ya, boleh ditutup. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan. Boleh duduk. Ya, silakan LKPD-nya boleh dikumpulkan ke depan dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Kalian sudah belajar tentang apa tadi? Ya, kaidah pencacahan tadi ada 3 ya yang dipelajari. Ada apa aja? Teknik teknik membaca, teknik membilang, notasi apa tadi yang kalian pelajari? Pak? Apa yang keras? Notasi? Yang keras, notasi, faktorial, dan yang ketiga permutasi. Itu ada 3 ya. Nah, sebelum post test, coba nanti ikutin saya ya. Kalau tepuk 1, tepuk 2, ya, ke samping kanan, samping kiri. Kanan kiri lah ya, terserah. Tepuk 3, 1, 2, 3. Tepuk 4, tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 2 kali berarti 2 kali ya. Semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Masih fokus? Insya Allah. Ya, sekarang kita melakukan post test. Ya, silakan dikerjakan. Langsung diberi nama, dikerjakan sendiri-sendiri. Semua sudah ada tadi seperti yang kalian sudah pelajari. Biasa. Oke, sudah selesai. Dikumpulkan estafet ke depan ya. Yuk. Sudah? Oke, belum ditutup ya. Untuk refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, sesuai boleh di scan barcode-nya atau di link yang sudah Ibu berikan di grup ya. Nanti diisi ya. Apapun yang kamu rasakan boleh ditulis di situ ya, untuk pembelajaran berikutnya supaya lebih baik lagi. Ya, dikirim sebelum sholat duhur ya. Refleksi
Ya, nanti kan ada link refleksi. Nah, kalian ditulis di situ, oke? Ya. Untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya yaitu tentang kombinasi dan aplikasi permutasi dan kombinasi. Kalian boleh pelajari terlebih dahulu. Besok Ibu kirim bahan ajarnya buat kalian belajar dulu di rumah. Oh, belum. Nanti coba. Ya? Kenapa? Oh, perlu izin ya. Oh ya, nanti saya buka dulu ya. Linknya nanti saya buka dulu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kerjasamanya kelas 10 DBIBA. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa dulu ketua kelasnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali, boleh melanjutkan.